Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam doa ada doa saja, ada doa yang di dalamnya ada zikirnya, ada pujian kepada Allah. Allah latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha. Ada pujian Allah di situ. Atau ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latifam, ya khafiyah lutfi. Itu ada pujian Allah di situ. Kalau dalam doa Nabi Zakaria, beliau berdoa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Dalam berbagai tafsir, diantaranya Al-Kasam mengatakan di situ doa yang di dalamnya ada pujian bagi Allah. Cuman tafsir yang biasa, tafsir itu inilah yang luar biasa. Jadi pujilah Allah baru berdoa, rayulah Allah baru minta. Tapi saya lihat ini, kalau begitu rendahnya Allah bisa takluk dengan rayuan kita. Ya kalau manusia kan udah ente angkat-angkat dah kayak Wahyu dah, nanti ziarah Wali Songo gratis. Betul juga dapat. Itu bisa. Takdir. Udah dipuji aja dah. Tapi Allah itu kan Ghaniyun anil alamin. Seluruh makhluk di dunia tidak menyembah Allah, tetap kemuliaan Allah nggak berubah. Maka ternyata kenapa kita baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif baru berdoa? Kenapa mengatakan atau ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, adina bihalalika misalnya. Ternyata pujian Allah itu untuk meyakinkan diri kita tentang Allah. Itulah yang disebut dengan riyadotun nafs. Doanya bagus, kalimatnya bagus, tapi nggak yakin, nggak dapat apa-apa. Ya kalau nggak salah Sunan Geseng Pak, dia zikirnya apa? Disuruh sama gurunya Sunan Kalijaga, ya Hayyu ya Qayyum. Tapi yang dibaca ya kayuku ya ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Di kitab mana tuh bacaan ada? Tapi dia yakinnya luar biasa. Atau la haula wala quwata jadi la walata wala quwata illa billah. Ada baca alhamdulillahi rabbil ngalamin. Pakai ngalamin kan salah. Tapi dengan penuh keyakinan. Nah, keyakinan itu yang harus diriyadhahkan. Yang tadi diceritakan, kalau saya lihat beliau itu Edi itu yakinnya luar biasa. Keyakinan dengan Abah itu luar biasa. Pernah kita kalau malam biasanya kita ngobrol-ngobrol tuh. Ngobrol-ngobrol ya satu frekuensi dah, saya kayak Hasan. Frekuensinya ya ada kopinya, ada udutnya itu. Kalau ngomong kayak malah mau pekel tabinya nggak bisa, kita asam mulut kita. Kita ngomong aja, datang kiai Pak. Ada kiai dari mana gitu ya?
Wah pokoknya kenal sama Kiai Anu nggak? Kata dia nggak kenal. Dia cerita lagi Kiai ini, Kiai kenal nggak sama Kiai ini? Nggak kenal. Akhirnya dia ngomong gini, saya nggak kenal Kiai, cuman Abah Awas doang yang saya kenal. Saya nggak kenal siapa-siapa kecuali Abah. Keyakinannya luar biasa. Yang tadi diceritakan memang seperti itu, Pak. Jadi memang saya awalnya gak mau ngajak, pas lagi saya manakiban di sana, lagi duduk-duduk tiba-tiba ya itu pasti suaranya Abah lah gitu. Itu suaranya Abah. Langsung berangkat tuh mana umroh? Dari mana umroh? Udah pakai kolor, udah bawa kolor aja, bawa kolor gitu. Kita nggak tahu dari mana, udah kolor aja deh. Bawa kolor aja. Ya. Besok manakib di Jakarta foto. Dan ternyata bukan kebetulan di sana itu ada namanya Dirman, Pak. Dirman itu bisu dan tuli. Kalau bisu dan tuli kan satu style ya. Lagi mijetin dia bilang, pas lagi ngomong-ngomong, dan baru inget Dirman. Kenapa? Baru bulan kemarin lagi mijet, dibilang ini, gitu. Iya, sebulanan sebelum itu naik pesawat, pakai baju ihram, tawaf. Siapa yang ngajak? Perutnya ini. Kayak hotel gendut lagi. Ya, jadi kayaknya bang dunia seperti itu sudah diatur sama Allah gitu. La yusibana illa ma kataballahu lana. Sudah diatur dan orang-orang tertentu sudah diberikan bocorannya. Dibilang siapa yang mau ngajak? Perut jadi gini. Enggak satu di depan. Dan yang menarik dan ini mungkin yang ini belum ditemukan ya, bukan ini memang beliau lah yang diutus. Ini makamnya Syekh Khatib ada di Maklah. Lalu kita naik ke atas ke makamnya Sayyidatuna Khadijah. Beliau merinding kok. Sayyidatuna Khadijah dekat kita. Ya Allah, cantiknya gini mau ada. Cakep. Garing lewat. Abis itu kita naik ke atas Pak, dia ngeliatin aja, tuh makamnya. Dan keyakinannya dan diverifikasi dengan Kiai Masudin, bener. Maka dia bilang saya bertanggung jawab lah, terserah lah kalaupun saya salah, saya di neraka juga nggak apa-apa. Begitu ngomongnya. Ini makamnya. Dan yang luar biasanya lagi Pak, jadi kita ke Maklah sampai 2 kali kita ke Maklah itu. Karena dia bilang enakan di sini daripada di masjid begitu. Bang dasar orang kuburan ya. Sakop. Iya sakop. Karena situ ada makamnya Syekh Muhammad macam-macam. Akhirnya kita ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya niatnya kuat karena kan saya banyak karya buku dia banyak yang saya baca lah gitu ya. Saya nyari makamnya Syekh Nawawi. Sebelumnya hari pertamanya pas kita keluar, siapa namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu sahabat Nabi yang paling kaya nomor 1. Utsman bin Affan ketiga. Yang kedua Abdurrahman bin Auf. Dia punya kebun kurma dekat dengan Masjid Kuba. Itu Abdurrahman bin Auf pengen miskin gak bisa-bisa Pak. Kebalikan sama kita. Itu bro. Dia sampai bilang, dia dengar ada orang panen gagal korma busuk. Kita beli nih. Bakal rugi saya nih, nih. Ya Allah, dibeli semuanya. Dari Sam
nyari korma busuk dengan harga yang paling tinggi. Gagal miskin. Beda sama kita. Gak kaya-kaya. Jadi banyak yang apa namanya, kayak misalnya akhirnya kita ketemu ketika ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani, bertemu di situ melewati makam Asma binti Abi Bakar dan Abdullah bin Zubair bersebelahan, dan keduanya itu persaudaraan yang luar biasa. Yang Abdullah bin Zubair itu masih keponakannya Sayyidatuna Aisyah, Asma adiknya Sayyidatuna Aisyah. Yang aneh, kita datang lalu kita tahlilannya di Syekh Nawawi, kita nggak manakiban. Ada bahasa begini, silakan dipercaya atau tidak percaya. Abdullah bin Zubair ngomel ngapain ngomel? Kita berziarah. Kenapa di tempat dia nggak pakai manakib? Masya Allah. Kok coba di sana aja? Terus gimana? Dan terus saya di sana di biji saya manakibin. Artinya apa? Orang seperti Abdullah bin Zubair, saya ngeliatnya begitu. Saya yang percaya nggak percaya terserah lah. Emang nggak usah diverifikasi. Tapi betapa beliau itu senang gitu dengan acara-acara seperti ini. Yang sebagian orang ketika ngeliat acaranya, acara apa sih? Baca Pancasila lah, di upacara bendera. Pancak hati. Dia nggak tahu di balik acara manakiban itu sudah ada MOU antara guru-guru agung kita dengan arwahul muqaddasah, Pak. Itu yang nggak mereka melihat. Dan itu bisa kita rasakan semakin lama kita manakiban, mohon maaf, kegiatan pengajian yang lain biasa-biasa aja. Ya saya sering hadir ke acara maulid, paling saya paling mojok, pas isi baru ke dalam dah. Habis isi pulang, 5 amplop, pulang lagi. Iya, nggak ada rasanya. Baca maulid ya kita baca maulid, kita berdiri, duduk di kemplang orang. Menghalul qiyam tidak ikut menghalul qiyam. Tapi beda rasanya dengan manakibat. Ini yang luar biasa. Ini diperlukan riyadatun nafs untuk menambah keyakinan. Modalnya cuma satu, Pak, yakin ya, Bro. Kalau secara keilmuan dia tuh nggak ada ilmunya, Pak, nggak ada ilmunya. Beliau itu nggak ada ilmunya. Tapi banyak bisanya. Bisa karena yakinnya itu, karena keyakinannya. Pokoknya udah nomor satu lah. Yang luar biasanya lagi, Pak, yang luar biasa. Ya, jadi saya bicarakan beliau karena keyakinan beliau dengan Abah itu luar biasa. Kalau keyakinan dengan yang lainnya dia nggak punya keyakinan dengan Abah. Dengan keyakinan dengan Abah dibukakan pintu-pintu segalanya. Tapi kayak misalnya dengan Khadijah nggak bisa berdialog deh. Cuman ketemu doang, udah. Kalau kayak saya Mat Khotib dinasehatin. Kaki kamu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban dan kamu nggak akan bisa. Mulut kamu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Suruh pulang itu mulutmu yang tadi suci sekarang kotor. Kamu nggak akan bisa kecuali dibantu oleh gurumu, ngomong gitu. Tapi sama Sayyidatuna Khadijah nggak bisa deh. Bahkan ketika Rasul, mana Rasul? Belum kelihatan wajahnya. Ya aku nggak bisa ngeliat bahasanya apa. Ya yang bisa ngeliat wajah Rasul tuh Abah, gitu Pak. Kita ini siapa? Lihat punggung Nabi aja demen saya. Kalau yang bisa ngeliat wajah Rasulullah itu Abah udah. Ya Allah, ini kecil-kecil gue yang lumayan juga. Tambah lagi, ya satu itu kayak Hasan. Jadi dia memang benar Abah itu semuanya murid Abah lah, semuanya kesayangan Abah gitu. Tapi memang ada murid-murid yang aneh-aneh gitu.
Ada ikhwan-ikhwan wakil talqin demen di madrasah. Demen di madrasah, Pak. Kalau saya sih ya asal ketemu pengen keluar gara-gara asem aja udah itu doang asalnya. Itu doang udah. Tapi Ki Hasan, Pak, dia nggak kuat, Pak. Datang salaman, pulang. Kita nggak pantas di sini. Itu, Pak. Ki Hasan dibilang nggak pantas bagi kita. Kenapa? Ada Rasulullah di situ. Ini majelisnya Rasulullah. Gak ada salam-salam. Keluar. Sampai begitu kan aneh lagi. Jadi bener. Semua murid Abah itu udah, ya Allah, beruntung luar biasa. Kenapa, Pak? Abah itu sosok manusia yang pada zaman sekarang yang istiqomahnya luar biasa. Gak yang paling gampang. Ada kiai Habib besar diundang kemana-mana. Mau coba Abah diundang Maulid Nabi, kalau mau tukeran sama kupingnya siapa kayak Abah, ayo Abah undangan Maulid. Kan undangan Maulid lebih gede amplopnya. Kita Abah nggak mau. Jemput lagi. Jemput, Bah. Acara apapun Abah nggak mau. Kalau mau manakib, ayo. Apalagi sekarang Abah kalau manakib di masjid-masjid, tujuannya apa? Abah kasihan dengan muridnya. Ya sekarang ini lagi pada bingung, dijemput Bang Abah, dirangkul lagi Bang Abah udah. Kok Abah kok sekarang sering keliling-keliling, kasihan sama muridnya. Gara-gara viral Aidin wal Faidin, viral gimana, dan memang banyak Pak. Waktu kemarin di Bandung cerita, dulu malakiban ramai, sekarang berkurang Ustaz. Yai, kenapa? Gara-gara viral. Apa viral Aidin wal Faizin. Abah viral gini-gini, itu menurunkan. Abah sayang Pak, sayang, diambil lagi, dirangkul sama Abah, didatangkan semuanya. Itu yang luar biasa. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah. Keluarga daripada Ibu Haji Rahma, Amin. Mas Adit, Mas Firman, dan seluruh putra putri, mantu, cucu, cicit beliau, keluarga besar beliau senantiasa mendapatkan kejembaran rahmaniah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.